Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam Renungan Embur Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan menyangkal Tuhan apapun yang terjadi. Tema ini saya ambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, Ahab yang berkuasa atas umat Israel, memerintah Israel dengan mencondongkan hati umat Tuhan itu kepada Baal. Sebab ia telah memiliki seorang istri yang bernama Isabel, yaitu seorang anak raja yang menyembah Baal. Sehingga umat Tuhan itu berdosa kepada Allah yang benar, Allah Israel, sekalipun umat itu telah melihat keajaiban dan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Elia ini mengatakan kepada umat itu, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?" Ya, umat Tuhan itu menyimpang dan bercabang hati. Mereka mengikuti Baal karena mereka takut kepada Ahab. Tetapi dari sisi yang lain, mereka takut akan Tuhan yang benar karena mereka melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang benar. Sehingga pada waktu Elia menanyakan kepada mereka sesuatu hal tentang Allah mana yang mereka ikuti, mereka tidak menjawab. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, sikap ini adalah sikap yang tidak berlaku adil. Mereka takut dalam keadaan sehingga mereka tidak bisa mendelarasikan iman percaya mereka kepada Allah yang benar. Mereka memilih ada di dalam zona nyaman. Mereka terdiam. Mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Hidup mereka penuh dalam ketakutan sehingga mereka memilih berdiam untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi Elia kepada mereka. Tentu sikap seperti ini adalah sikap yang tidak benar. Karena secara otomatis mereka menyangkal Allah yang benar, Allah Israel, yang telah pernah mereka mengecap kebaikan Tuhan itu. Allah nenek moyang mereka yang sudah menampakkan diri dan yang telah menyatakan dirinya, mujizat dan kuasanya di tengah-tengah umat Israel itu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ini sering juga kita tidak menyadari kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering memilih zona nyaman. Seringkali kita tidak berani untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Karena alasannya adalah sama, yaitu hidup dalam ketakutan. Yaitu takut kita tidak diterima di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan di mana kita ada. Atau takut kalau kepentingan kita bisa terganggu oleh karena pengakuan kita. Seperti pekerjaan, bisnis, atau kepentingan yang lain yang berurusan dengan lingkungan sekitar kita. Saudaraku, sebagai orang yang percaya, tentu sikap ini tidak baik untuk kita pertahankan di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Kita tidak boleh diam untuk menyangkal Tuhan. Dalam hidup ini tidak boleh kita sikap netral di dalam iman percaya kita. Sebab Yesus berkata, "Barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang ada di surga." Sikap netral atau sikap diam di dalam pengakuan kita terhadap Tuhan kita, termasuk penyangkalan kita akan kebenaran. Karena kita membiarkan kebenaran itu diinjak-injak. Karena kita tidak berani untuk menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita harus memilih. Kita tidak boleh ada di dalam sikap netral di dalam pengakuan iman percaya kita. Kita tidak boleh hidup di dalam iman yang abu-abu. Harus kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itulah kata firman Tuhan. Hal yang sama pernah ditanyakan oleh Yosua kepada umat Israel itu, kepada Allah mana mereka beribadah. Bisa kita lihat itu di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lihat, sikap Yosua adalah sikap yang tidak netral. Dia menyatakan sekalipun kalian menyembah Allah yang lain, tetapi aku dan seisi rumahku menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Sikap iman kita tidak boleh suam-suam kuku, harus dingin atau panas sekalian. Itulah yang diajarkan kitab suci bagi kita semua.
Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan imanmu kepada Tuhan Yesus di hadapan sesamamu manusia, dimanapun engkau berada. Sebab orang-orang yang tidak bimbang di dalam hidupnya adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan dan keberhasilan di dalam Dia. Orang yang berhasil tidak mendua hati, tetapi memiliki sikap yang tegas, sikap yang jelas dan tidak abu-abu. Mengapa engkau takut menyaksikan iman percayamu kepada Tuhan Yesus? Bukankah Ia yang telah berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita? Ia adalah pembela kita dimanapun kita berada. Sekalipun dunia ini meninggalkan kita, namun kasih Tuhan kekal selamanya. Saudaraku kekasih, para pendengar yang budiman dan yang saya hormati, jangan pernah ada di dalam hatimu sikap untuk menyangkal Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah yang benar, Allah yang telah menyatakan dirinya kepada umat yang Ia kasihi. Dan Ia juga akan menyatakan dirinya kepada saudara para pendengar, asalkan kita tidak bimbang akan Dia dan tetap hidup di dalam kasih karunia-Nya. Maju terus di dalam Tuhan dan jadilah pemenang. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.